rapihan pakaian, cek kebersihan di sekitarnya kamu. Kalau ada sampah silakan dibuang dulu keluar, nggak apa-apa. Ada sampah? Udah? Aman, oke. Oh ya, dibuang dulu, nggak apa-apa, kan? Lewat mana? Majuan. Ya, buang dulu sampahnya. Sudah bersih, kamunya sudah rapi, dan pembelajaran bisa dimulai? Bisa. Tapi sebelum dimulai kita seperti biasa berdoa dulu ya. KM di sini dulu doa. Duduk siap. Siap. Doa mulai. Sakit. Ada suratnya? Ada. Dari hari apa sakitnya? Jumat nggak masuk? Tapi kalian yang ada di sini sehat semua? Oke, sebelumnya Ibu mau mengucapkan selamat dulu. Satya kemarin ikut lomba apa Satya? Juara berapa? Oke, tepuk tangan dulu buat Satya. Nah, kamu jadi bisa berprestasi itu tidak harus dalam bidang angka. Allah itu sudah menganugerahkan ke kalian bakat masing-masing. Kalau misalnya nggak bisa di matematika, mungkin Allah ngasih kamu di kekuatan kaki, kakinya kuat, berarti bisa jadi apa? Main bola. Atau misalnya kamu di IPA pusing gitu, tapi bikin sesuatu tuh kreatif gitu kan ya. Jadi Allah tuh memberikan semuanya kekurangan dan kelebihan. Oke. Nah, hari ini sebelum Ibu melanjutkan ke materi, Ibu mau mereview dulu materi sebelumnya yang sudah pernah dipelajari. Kamu sudah belajar tentang apa? Minggu lalu tentang apa? Aljabar udah, betul. Perbandingan, betul. Perbandingan itu bisa nggak kalau kamu membandingkan cuma satu orang? Tapi bisa nggak dibandingkan dengan diri sendiri? Nggak bisa. Perbandingan minimal harus ada dua hal yang dibandingkan.
perbandingan. Oke, kita akan cek dulu ya pemahaman kamu yang kemarin sudah itu atau belum. Oke, perhatikan ke depan. Oke, nama lain dari perbandingan itu adalah rasio atau apa lagi satu lagi? Proporsi nama lainnya ya. Oke, nah tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah yang pertama memahami dan menemukan perbandingan dua besaran. Berikutnya memahami dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik. Sudah dipelajari? Sudah. Oke, hari ini kita akan reinforcement, penguatan materi yang sudah dipelajari, ya. Oke, berikutnya, nah, Ibu akan mengulangi perbandingan. Cara menulis perbandingan kemarin Ibu sudah menjelaskan. Yang pertama itu adalah bisa dalam bentuk pecahan. A, jadi di sini A per B ini dibacanya adalah A banding B gitu ya. Terus berikutnya 2 bilangan dipisahkan oleh titik 2 atau A banding B. Yang berikutnya 2 bilangan dipisahkan oleh kata dari. Jadi misalnya A dari B. Tapi yang ketiga ini sebenarnya jarang banget digunakan kecuali di bahasa Indonesia gitu ya. Jadi penulisan ada 3, boleh dengan pecahan, boleh dengan tanda titik 2, atau dengan memisahkan dengan kata dari. Paham? Next, berikutnya. Coba dilihat di sini kelihatan gambarnya? Ada hewan apa? Oke, coba ada nggak yang bisa menyatakan perbandingan dari hewan kucing sama kelinci? Ada yang bisa? Maju ke depan. Maju ke depan, Ibu nggak mau ada di situ. Silakan maju ke depan. Ya, siapa aja salah itu oke Nadri. Perbandingan kucing sama kelinci. Tulis di situ. Si 3 itu siapa? Tulis di atasnya. Kalau cuma 3 banding 1, kamu tahu nggak itu kucing banding kelinci? Nggak tahu. Nggak tahu. Kucing. Kelinci. Oke, mungkin karena belum terbiasa, jadi kamu kalau nulis perbandingan, di sini tulisnya dulu kucing, gitu ya, banding kelinci. Perbandingannya adalah 3 banding. Oke, betul tak? Tepuk tangan dulu untuk Nadri. Berikutnya sekarang, kalau misalnya Ibu mau kelinci dibanding sama kucing, apakah perbandingannya sama? Sama. Nah, Ibu bilangnya kelinci banding kucing, apakah tetap di 3 banding 1? Enggak. Berapa harusnya? 1 banding 3. Jadi kamu harus fokus terhadap pertanyaan. Ya, dilihat mana dulu yang disebutkan. Kalau kucing banding kelinci tadi 3 banding 1, kalau misalnya Ibu mintanya kelinci dibanding sama kucing, berarti perbandingannya lihat dulu jumlah si kelinci 1 banding 3. Bisa? Sudah ingat? Oke, berikutnya sekarang kalau misalnya ada 3, nggak cuma ada 2 gimana? Oke ya. Nah, ini juga sebenarnya sama aja. Di situ ada hewan apa? Kelinci sama. Oke, Ibu kalau Ibu tanya berapakah perbandingan bebek dan kelinci? Yang bisa maju? Ya. Gak apa-apa ya, Adi mau maju. Ini Adi mau maju, mau ke toilet. Oh, mau pindah tempat duduk. Yang mau ya? Siapa? Nasir udah tadi. Yang lain gantian. Ya, maju. Tadi. Bebek banding kelinci. Dengarkan instruksinya. Bebek banding kelinci. Tahan dulu, anak-anaknya belum pakai. Tangannya tuh jangan nyentuh gitu loh. Bentar. Nah. Bebek dibanding dengan Oke. Betul?
ibu mintanya bebek sama kelinci. Betul atau enggak? Yakin? Yakin? Enggak, Bu, enggak. Yakin? Enggak. Coba dicek ulang. Apa? Harusnya berapa? 4:6. Kenapa 3:2? Coba maju ke dia. Maju. Lupa kan? Gimana ulangannya nanti pinter kalau lupa-lupa terus. Ya. Oke, tepuk tangan buat Rizky dong. Nah, itu juga bisa ya, bisa. Cuman memang ada mungkin yang kamu lupakan. Ingat, perbandingan itu harus dinyatakan dalam bentuk kali. 6:4, kalau kita tulis dalam pecahan kan jadi 6/4. Sudah paling sederhana? Belum. Bagi berapa pintar? Sama-sama bagi 2 jadi 3/2. Jawabannya adalah 3/2. Paham? Sudah ingat apa masih lupa? Ingat ya. Oke. Berarti kalau nanti ibu mintanya kelinci banding bebek, jawabannya berapa? 2/3. Oke, good job. Nice. Jangan dibagi ya. Jadi jawabannya harus sama dalam bentuk kali sederhana. Oke, sekarang ibu punya 2 soal. Ada yang mau maju? Nomor 1 sama nomor 2. 2 orang. Nomor 1 dulu yang mau maju. Gantian aja, ini buat nomor 1, ini buat nomor 2. Ya, yang nomor 1 langsung aja di sini dikerjainnya. Ya. Oke, Zahra. Nanti nomor 2 siap-siap ya. Siapa aja Renda, boleh. Boleh hitung dulu, gampang itu. Ya. Nah, ditulis dulu angkanya berapa, terus dibagi berapa. Oke, next nomor 2. Ya, yang nomor 2 yang mau maju. Siapa aja boleh, yang penting nyoba. Ya. Jangan kebaik tangannya, nempelnya satu aja kita. Ulang. Bentar. Oke. Sebenarnya yang di papan ini tuh memperlihatkan tulisan kamu kalau biasa nulis, kalau nggak kebaca ya begini maksudnya. Oke, kita lihat dulu jawaban Zahra yang pertama. Perbandingannya jadi 3/2, betul? Nah, karena ini masih perbandingannya masih besar, harus dalam bentuk paling sederhana, maka dibagi oleh bilangan 4. Kalau misalnya kamu, Bu, saya emang nggak kepikiran langsung 4, dibaginya perlahan, bagi 2 dulu, boleh nggak? Boleh. Segimanapun prosesnya hasilnya pasti akan sama. Oke, yang kedua, Kirana 18/30. Yang pertama sama-sama dibagi 2 jadi 9/15, kemudian dibagi 3 jadi 3/5. Apakah silih ini masih bisa disederhanakan? Enggak. Bisa selesai, ini jawabannya, ini jawabannya. Betul ya? Paham? Oke, tangan dulu untuk uji dulu. Oke, berikutnya. Ini sudah ingat ya? Nah, sekarang kalau hewannya ada 3, dari tadi kita ngebandingin cuma 2 orang doang, 2 benda doang, sekarang 3 yang dibandingkan. Oke? Sekarang ibu kalau misalnya minta kamu bandingkan, ini berurut aja, kelinci banding bebek sama banding kucing. Siapa yang bisa maju? Ganti orang, yang tadi sudah, oke. Dan sudah, yang lain, ayo, semuanya punya kesempatan yang sama. Salah nggak apa-apa. Ya, dia mau maju aja dia, nggak apa-apa. Ya, berdiri, ayo tinggal nulis ya. Nah, oke, ya udah, tulis nama hewannya dulu. Oh, alatnya belum dinyala. Nah, sampai lebaran kucing juga nggak bisa nulis ya.
perhatikan ya. Kalau gue besar mulu. Yang sabar nunggunya ya. Ini banget, sabar banget Abel. Oke, kalian jawabannya sama kayak Abel atau ada yang beda? Yakin sama? Sama benar. Oke, Didi sama gak Di? Benar, udah itu memang. Oh iya, oke. Perhatikan ke depan semua. Pokoknya sesuai request ya. Kalau misalnya ada 3 hewan gitu, tapi ibu mintanya perbandingannya dibalik, kucing dulu, bebek dulu, kelinci dulu, ikuti permintaan. Jangan lihat urutan gambar, paham? Oke, kalau ini ibu mintanya dari kelinci, banding bebek, banding kucing, kelinci 4, bebek 6, kucing 8. Cari bilangan yang bisa membagi ketiganya. Berarti jadi, bagi 2 ya. 4 bagi 2 jadi 2, 6 bagi 2 jadi 3, 8 bagi 2 jadi 2. Maka perbandingannya adalah 2 banding 3 banding 4. Nah, khusus untuk perbandingan yang lebih dari 2 itu tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Kan nggak mungkin 6 per 4 per 8 kan nggak mungkin, nggak ada pecahan kayak begini. Jadi kalau 3 benda itu hanya bisa digunakan atau menggunakan yang pakai tanda titik. Paham? Bisa ya? Oke, next berikutnya. Ada yang tanyakan dulu kan tentang ini? Intinya perbandingan itu harus dinyatakan dalam bentuk paling sederhana. Kalau tadi yang pertama, kenapa Bu udah langsung 3 banding 1? Gak disederhanakan lagi, ya karena itu gak bisa disederhanakan. Gitu ya, kecuali ada angka tertentu yang bisa disederhanakan. Oke, next. Nah, perbandingan masih ingat kenapa dinyatakan sebagai perbandingan senilai? Karena bukan nilainya sama. Masa 2 sama 2 jadi senilai? Nah, ini di sini ada. Jadi perbandingan senilai itu disebut senilai jika syarat yang pertama. Kan kamu nanti yang dibandingkan ada 2 tuh. Ada 2 besaran gitu ya. Kalau satu besarannya bertambah atau naik, maka yang lain juga harus naik. Dua-duanya naik ke atas, maka senilai. Yang kedua syaratnya, jika satu besarannya turun, maka besaran yang lain juga harus turun. Jadi arahnya harus sama. Kalau dua-duanya naik, satunya naik, berarti satunya juga harus naik. Berikutnya kalau satunya turun, dua-duanya harus turun. Itu namanya senilai. Paham? Oke, sekarang Ibu ada contoh. Nah, coba dibaca bareng-bareng. Silakan berpikir 1 menit yang bisa boleh maju ke depan. Boleh dipikirkan dulu 1 menit. Ini pakai logika bisa, pakai konsep perbandingan juga bisa. Yang belum maju, maju nak. Gantian. Ada yang mau maju? Hah? Ya. Satya, ayo saya maju Satya. Oke, yang lain kalau mau lanjutin itu nggak apa-apa, nanti tinggal disamakan hasil hitungnya sama atau enggak. Oke, udah? Caranya gimana Satya? Jelasin ke temennya, kenapa dapat 25.000? Ya. Satu punya itu 5.000.
Dapat dari mana satu bukunya 5.000? Diapain? 15 tambah 15 berapa? Oke, jawabannya ada yang sama? Sama, caranya ada yang berbeda? Coba yang beda? Boleh maju ke depan? Nazir udah tadi, yang lain? Yuk. Oke, Risma, gimana? Jadi Risma sama Satya itu nyari harga satuan dulu gitu kan. Kalau 3 buku harganya 15.000, maka satu buku harganya 5.000. Terus berikutnya dikali 5 gitu ya. Oke, pakai cara yang itu boleh. Tapi belum tentu semuanya sama pemikirannya. Nah, ini boleh menggunakan perbandingan senilai. Sekarang ibu tanya, tahu dari mana ini senilai? Logika. Kamu beli 3 buku harganya 15.000. Berarti kalau mau 5 buku, bukunya nambah apa berkurang? Harganya nambah apa berkurang? Dua-duanya nambah, maka jadilah dia perbandingan senilai. Boleh pakai tabel ya. Ada variabel apa aja di situ? Buku sama, berarti ada buku sama harga. Masih ingat cara yang ini? Bukunya yang pertama berapa? 3, harganya 15 ini 15 ya. Terus berarti yang ditanya 5 harganya X, nggak tahu. Ya udah tinggal kamu hitung. Berarti jadi 3 per 5 sama dengan 15.000. Ingat nolnya jangan dikorupsi. Per X kali silang. 3 kali X 3X sama dengan 15 kali 5. Oh, 15 kali 5 75. Masih titiknya. Berarti nyari X sama dengan 75.000 dibagi 3. Hasilnya adalah 25.000. Jadi pakai cara yang Satya boleh, pakai cara yang ini juga bisa. Benar bisa? Oke, kalau bisa selanjutnya. Nah, berikutnya adalah perbandingan berbalik. Nah, ini beda sama yang tadi. Kalau yang satu besaran naik, kalau yang senilai, yang satunya lagi harus naik. Kalau yang ini kebalikannya, satunya naik berarti satunya. Contoh nih, kamu misalnya beli barang harganya 6 juta. Kalau nyicilnya 1 juta per bulan, bayarnya 12 bulan. Kalau nyicilnya semakin besar, bulannya makin banyak atau makin sedikit? Turun. Jadi biayanya membesar, tapi waktunya kecil. Gitu ya. Jadi satunya naik, satunya turun. Oke. Nah, sekarang ada contoh kenapa dia kecepatan 80 km per jam, sebuah mobil dapat mengelilingi arena balap dalam waktu 30 menit. Nah, sekarang tentukan kecepatan yang dibutuhkan mobil untuk mengelilingi arena dalam waktu 20 menit. Kira-kira nih, kalau 30 menit ya, kecepatannya 80 km per jam, kalau 20 menit harus lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat, waktunya turun, kecepatannya harus naik. Berarti ini namanya perbandingan apa? Berbalik nilai. Oke, caranya sama. Kita buat dulu tabelnya. Ada variabel apa aja di situ? Satu ada kecepatan. Yang kedua waktu. Oke. Yang pertama kecepatannya berapa? 80, waktunya. Yang kedua waktunya 20, kecepatannya X nggak diketahui. Oke. Tinggal kita buat. Berarti jadi 80 per X sama dengan per, karena nama
Yang ini kita tukar dulu, dibalik, gitu ya. Kalau yang tadi langsung dikali silang, kalau ini dibalik dulu, berarti jadi 80 per X sama dengan 20 per 3. Terus berikutnya gimana? Kali silang, berarti 20 X sama dengan 8 kali 3 berapa? 24. Di sini 01, di sini 1 berarti jadi 2. Gitu ya. X sama dengan 2400 bagi di bawah nolnya berapa? Coret 1, di atas coret 1. Berarti tinggal 240 bagi 2 sama dengan 120. Maka kecepatannya berarti jadi berapa? 120 km per jam. Nah, kecepatannya adalah 120 km per jam. Bisa? Sudah ingat? Oke, kalau sudah, kamu coba kerjakan yang ini. Oh, gak usah sekarang. Yang ini sudah bisa dipahami belum? Siap? Bersiap buat soal. Kerjanya adalah kerja kelompok. Yang ini perlu ibu jelaskan lagi atau cukup? Cukup. Oke, sekarang jam 8:42. Kalian nanti secara berkelompok akan mengerjakan soal latihan. Ini ya. Nanti ibu akan tutup dulu di mejanya. Jangan ada yang baca dulu. Sebentar, ibu kasih nomor. Dipajak dulu, Bu. Boleh nggak, Bu? Apa? Apa? Bu, Yang mau ke toilet aja. jangan. Ini, adik. Dua orang udah. Oke. Ibu akan nyimpen ini di meja masing-masing, jangan dibuka dulu ya. Nanti hitungan waktunya baru di tengah. Jangan dibuka. Jangan ada yang buka dulu. Jadi kamu nanti selesai bikin soal dibalik lagi biar mereka nanti bukanya dari situ ya. Jangan ada yang baca dulu. Jangan dibaca. Oke, masing-masing kerjanya kerja kelompok. Ibu ada di video nanti yang nggak kerja kelompok berarti poin yang tidak mendapatkan poin sesuai dengan kelompoknya. Misal, dengarkan dulu. Satu kelompok kamu dapat nilai 80, berarti satu kelompok itu akan dapat nilai 80. Tapi kalau kamu terlihat tidak ikut, nilai kamu hanya akan dapat 20. Nilai kehadiran. Jadi berkontribusi ya. Silakan tulis dulu anggota kelompoknya. Fadli tolong dong. Itu. Kelompoknya berarti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Silakan ditulis. Kelompoknya, kelasnya, anggotanya. Ke pojok Mas? Ya, oke. Ayo, bisa kamu hafal nama temannya? Oke. Nanti ibu akan pakai timer ya. Waktunya satu soal hanya 4 menit. 4 kali 20. Sudah diisi semua? Belum?
kelompok 6, berarti yang kamu kerjakan adalah soal nomor. Berarti ngerjainnya di belakang sini. Ada nomor soalnya di belakang. Ada? Paham ya? Cara pengerjaan. Poinnya nanti ibu yang isi, oke? Paham? Bisa? Nanti setelah itu setiap kelompok akan menuliskan jawabannya di papan tulis. Satu kelompok satu soal. Misalnya kelompok 1 pengen ngerjain nomor 6, nanti dia ngerjain nomor 6 aja. Gitu, oke? Enak kerjasama ya. Apa? Orangnya lebih satu tulis aja di bawahnya kan masih ada yang kosong. Gak apa-apa. Nanti kamu pas muter cukup bawa lembar yang ini aja, ya. Oke, yuk. Jadi kerjasama ya, kamu pintar. Belum, waktunya belum. Nanti ibu hitung dulu sampai 3, oke? Ibu pakai timer. Nih, udah. Bentar. Oke, 4 menit ya. Dimulai, baca bismillah dulu. Oke, dimulai dari sekarang. Silakan. Lihat pertanyaannya. Tadi sudah dijelaskan. Kamu kerjasama bareng-bareng. Ayo. Baca dulu soalnya, dipahami. Ya udah, cepat. Ayo. Kau sudah lihat buku, nah kan tadi udah dijelasin gitu. Ayo kerjasama bareng-bareng, kerjainnya bareng-bareng. Jadi yuk bareng-bareng. Baca lagi soalnya. Baca dari soal sini. Baca yang benar, soalnya dibaca yang benar. Baca apa soalnya? Nah, dibaca. Baca yang benar. Ya, boleh jadi. Udah? Dua dulu. Ibu, ngecek timernya dulu.
Diskusi, nah diskusi. Ayo, diskusi. Vi, kalau kalian ajak kerja sama, mau ikut lagi? Kalau susah bagi dulu angka tertentu. Misalnya kamu bagi apa kamu salah? Ambil 30 detik lagi. Kalian kemana kan? Jadi jawabannya berapa? Ingat jangan membentuk yang sederhana. Lima, empat, tiga, dua, satu, yo, pindah. Oke, ayo silakan mulai dikerjakan. Yang teliti. Yang mana? Baca dulu, baca, dipahami dulu soalnya. Ayo, Junaida, dibaca. Dan pertanyaannya, jangan terlupa. Di sini aja lah, tulis apa tulis di situ. Pindah tulis di situ.
dibaca, dipahami, baru kerjakan.
kalian adalah misalnya yang dapat nomor 2, dia akan menuliskan jawaban soal nomor 2. Yang dapat nomor 3 berarti nomor 3. Paham? Yang maju dari 1 sampai 4 dulu. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 3, nomor 4, nomor 4. Ayo cepat kita. Nomor 4 siapa 4? Kamu berapa? Benar berapa? Nomor 5 yang tinggi tuh. Soalnya di atas ini. Nomor 6 yang tinggi juga. Siapa suruh? Oh, kalian juga tinggi. Gue taruh di jantung. Mantap.
ya. Pokoknya jawaban itu sudah selesai di situ. Jangan tulisannya ngeliat jawaban temennya, oh iya, jangan ada yang diperbaiki. Ayo, jadi jujur. Kenapa? Jangan, udah waktunya habis kan? Ya jangan melanjutin. Stop. Pokoknya udah selesai di situ. Nggak usah dilanjutin, waktunya sudah habis. Dah? Tapi kalian senang nggak belajarnya bareng-bareng kayak gini? Selesai nggak 6 soal? Selesai bareng-bareng ya. Kalau sendiri-sendiri? Tapi dengan kayak begini tuh ada sisi positifnya adalah kamu bisa saling kerjasama. Ada sisi negatifnya. Untuk yang lagi malas, mah ya udahlah, ada si ini. Iya, iya. Ada si A, ada si Hasan, ada orang lain. Tadi gua pakai gua masuk. Adek. Oke, sudah. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Kita akan membahas dulu ya, oke? Maria, udah. Oke, udah. Oke, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, semua diam. Diam. Kayak anak TK ya. Oh, untuk suaranya merdu ya. Oke, kita akan coba bahas. Poinnya nanti akan di akhir. Ingat ya, harus jujur. Oke, ibu tidak akan switch ke kelompok lain. Oh, di switch aja. Tukar kita. Lembar jawaban yang punya dia tukar ke sini. Muter. Yang ini pindah ke sini. Jadi yang ngeceknya adalah kelompok lain. Ayo, tukar. Ya. Ayo, kan pulang. Balik sana. Nggak usah dikerjain lagi. Balik, siap. Oke, udah. Yang nggak ada tuh yang mana? Ya, dulu. Yang warna pink nggak ada ya? Oh, ini nanti buat latihan aja. Oke, semuanya lihat ke depan. Ibu akan bahas satu-satu. Kita bahas dari nomor pertama. Oke, bisa dimulai? Oke, pertanyaannya adalah hitunglah perbandingan buah jeruk dan apel. Ingat, ibu nulisnya jeruk dan apel. Berarti yang pertama dicari adalah jeruk dulu baru jeruknya 30, apelnya. Apakah selesai sampai sini? Kalau nyampe sini nanti nilainya cuma setengah. Ada nggak? Coba dicek jawaban teman kamu. Ada nggak yang jawaban sampai sini? Nggak ada. Ada? Jawabannya harus sampai sini. Dibagi 6 atau misalnya perlahan-lahan hasilnya adalah
pinter. Bisa lanjut ke nomor 2. Sana mau. Gak usah ditipekin ngapain? Punya orang ditipek-tipek. Kenapa? Apa? Maksudnya? Salah dong, gak ada nilai. Apel dulu baru jeruk. Pertanyaannya jeruk banding apel, salah. Mau kamu sampai sederhana pun kalau jawabannya tidak sesuai yang diinginkan, salah. Gitu ya, makanya dari tadi aku bilang baca soalnya yang benar. Next, nomor 2. Pertanyaannya tentukan pisang, apel, dan jeruk. Ingat urutannya, pisang dulu, apel dulu baru jeruk. Nah, tadi banyak nih yang mentok di sini nih. 27 banding 24 banding 30. Itu kurang tepat. Harus diperkecil sampai dengan bagi 3 ya, 9, 8 sama 10. ini sampai sini. Kalau benar sampai sini nilainya 15. Poinnya 15. Ini 10, ini 15. Ada yang cuma sampai sini enggak? Kelompok mana? Ada nggak yang sampai sini doang? Ada? Nggak ada. Oke, next berikutnya. Halimah udah. Next, nggak usah terus ngobrol dulu pinter. Nomor 3, ini gampang. Di sini ada 2 orang, ayah sama ayah. Perbandingannya adalah 7. Sony berapa? 2. Si Sony umurnya 14 nih. Lihat, dari 2 ke 14 naik apa turun? Turun. Asbun. Berarti kalau si Sony jadi 14, si ayah ini akan lebih tua atau lebih muda? Berarti ini juga akan naik, maka senilai ya. Oke, berarti 7 kali 14, 98. 2 kali X jadi 2X ya. X-nya sama dengan 98 per 2, jawabannya 49, betul? Betul, jawabannya. Oke, silakan ini poinnya juga 15. Ada yang salah nggak kelompoknya? Sampai mana? Enggak. Enggak, dia sampai mana? Salah hitung dari mana? Sampai sini udah benar belum? Kamu kelompok yang itu salah juga harus ya? Berapa dia sampai mana? Marah. Ya udah, oke. Next, udah. Yang dapat poin 15 kelompok mana ini berarti? Pakai cara dicoret boleh. Misalnya kayak gini nih, kamu jadi dicoret itu boleh. Sama aja. Oke, udah. Kita ke nomor 4. Nih, nomor 4 ini tadi banyak yang nggak paham soal. Dengarkan. Di satu kelas jumlah muridnya ada 36 orang. Di kelas itu pasti ada laki-laki dan perempuan. Gender cuma ada 2. Nggak ada gender yang lain. Ya. Kalau laki-laki diketahui laki-laki ada 6, totalnya 36. Berarti yang perempuan tinggal 36 dikurangi 6. Cari dulu, jangan cuma asal nulis angka. Tadi si Maria asalnya langsung nulis 36. Tadi cari dulu. 36 dikurangi 16 adalah berarti yang perempuan 20 baru ditulis. Ibu mintanya laki-laki banding perempuan 16 banding 20. Ada yang cuma sampai sini? Enggak. Oke, berarti silakan dibagi sampai akhirnya jawabannya harus 4 banding. Oke. Yang betul silakan kasih poin sebentar. Kasih poin 90, Bu. Masih 15. Wih. Oke, sekarang total poin sudah 55 ya. Oke, berikutnya nomor 5. Ada berapa variabel di situ? 2. Di sini nulisnya orang sama laki-laki boleh pekerja ya. Yang pertama, orangnya ada 30, waktunya mana ya ini dulu ya? Oh ya udah, oke. Oke, di sini ada yang bikin ada loyang, ada tepung. Kalau bikin 9 loyang, tepungnya butuh 6 kg. Oke, kalau loyang
8. Mantap. Siapa? Sampai dia nggak bisa ngebagi jadinya. Oke, jadi 9x sama dengan 72, x nya 72 bagi 9 jawabannya 8 kg. Ini betul. Betul. Poinnya 20. Udah? Bisa? Oke, berikutnya yang nomor yang bisa nilai yang nomor terakhir nomor 6 ini adalah perbandingan berbalik. Kenapa disebut berbalik nilai? Karena orangnya nih, waktunya turun, berarti orangnya harus nambah apa berkurang? Nambah, oke. 30 per x, 30 per 10 gini ya, dibalik dulu. Jadi 30 per x sama dengan 10 per 30. Baru dikali silang, x kali 10, 30 kali 30 hasilnya 900 dibagi 10. Maka pekerjanya adalah 90. Kalau ini benar nilainya 25. Silakan di total poinnya. Kamu total poinnya simpan. Nah, kan kamu hitung tuh. Kasih nilai poinnya di sini jumlahnya di pojok. Misalnya totalnya 25, di sini 25, 100 tulis 100. Kumpulin ke ibu. Nah, kalau sudah dikumpulkan ke ibu semua jawabannya. Pintar, dikumpulkan saya. Ya, silakan dibuka. Ada lagi? Ya? Oke. Oke, perhatikan. Nanti ibu akan cek. Ini ada kelompok 4. Oh, ini benar. Kamu baru perbaiki apa gimana dulu? Siapa kelompoknya? Yang ngecekin kelompok 4 tuh. Yang Maria tadi dicek siapa? Ini nomor 4-nya benar bukan? Nomor 5-nya benar. Oh, dia ke bawah. Kelompok 4 sama kelompok 3 sama. Tapi salahnya beda nomor. Oke, nggak apa-apa, berarti kan gak nyontek. Kelompoknya Alivia. Aduh. Lupa dibalik. Kelompoknya Abel juga sama, lupa dibalik, yang berbalik nilai ya. Next berikut. Nah, ini yang sempurna. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Rizky. Rizky poin sempurna, dapat nilai 100. Betul semua. Ingat ya, kamu kalau coba ibu tanya dulu deh. Kenapa kelompok 1 bisa dapat nilai 100? Iya, no, bukan kan. Ibu nggak nanya lain. Kenapa bisa dapat nilai 100? Kerja sama. Alivia kenapa tadi nilainya dapat 50? Alivia dapat berapa tadi? Alivia, kenapa? Kurang teliti. Apakah tidak saling membantu? Saling membantu, tapi tidak. Nomor 1 aja udah langsung keliru. Dimintanya jeruk banding apel, jawabannya apel banding. Kan tadi ibu bilang, lihat pertanyaan. Berarti sebetulnya bukan karena nggak bisa ya. Bisa kan? Tapi karena kurang teliti. Oke? Nah, pertemuan berikutnya hari apa ketemuannya? Hari Rabu. Oke. Sebenarnya materi sudah selesai semua. Ibu nanti akan review dan ngasih kisi-kisi. Ya, kisi-kisi untuk PSAS. Minggu depannya kamu udah ulangan
hari Selasa. Ya, jadi harus sudah mulai nyicil belajar. Oke. Ada yang ditanyakan nggak tentang materi yang tadi Ibu sampaikan? Enggak. Enggak, beneran. Oke, kalau kayak gitu berarti kita refleksi dulu pembelajaran hari ini. Coba ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita tuh belajarnya apa aja? Atau materinya apa? Apa, Dit? Angkat tangan dulu dong. Perbandingan, terus apa lagi? Ya rasio sama, apa aja di dalamnya? Apa? Pinter Adi, perbandingan senilai. Kenapa disebut perbandingan senilai? Nggak tahu? Ada yang bisa melengkapi? Perbandingan. Enggak, yang senilai dulu kenapa disebut senilai? Satu variabel naik, variabel yang lain juga harus naik. Kalau variabel yang pertama turun, berarti yang satu juga harus. Oke, yang berikutnya apa lagi? Perbandingan berbalik. Kenapa disebut berbalik, Vi? Kenapa disebutnya berbalik nilai? Oke, kalau satu variabelnya naik, berarti yang satunya lagi harus. Kalau yang ini yang naik, berarti yang ini. Oke, bisa ya? Oke, tentang pembelajaran yang kamu tadi berkelompok, terus main games berkeliling. Suka atau enggak? Suka. Oke, efektif nggak kira-kira? Efektif. Ada nggak yang nganggur? Ada. Oke, alhamdulillah kalau kayak gitu pembelajaran hari ini sudah selesai. Nanti kalian di hari Rabu akan Ibu berikan kisi-kisi tentang materi PSHS ya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum.